Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Senin ini awal pekan, masih dalam perbincangan dari dapur redaksi untuk berbicara tentang membaca berita di balik berita dari Off the Record bersama saya Hersy Beno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Semoga pekan ini menjadi pekan yang penuh semangat. Yes, Walaupun ada bencana lagi ya Mas Hersu di ya, Jawa ya, ya. Timur. Jadi sekarang ada Gunung Semeru meletus dan kemudian itu menyusul kemarin gempa di Garut ya, dan Ya, ya syukurlah bahwa gempa di Garut kelihatannya terjadinya memang di laut dalam gitu ya, tidak beda sekali dengan yang terjadi di Cianjur di daratan, jadi dampaknya sangat berat kalau yang di Cianjur. Tapi tetap saja tentu saja kita ikut berduka bersama dengan para saudara-saudara kita yang ada di Garut dan juga di Semeru. Semeru ini kawasan Lumajang yang kelihatannya yang paling banyak terkena dampaknya, Mbak ya, Kabupaten Lumajang ya. iya betul, karena Semeru itu kan dia meliputi Malang juga, Pasuruan juga, dan Lumajang. Tapi sejauh ini arahnya ke arah Lumajang ya Mas Hersu. Ya, 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 ya. Dan tentu saja selain duka cita, tentu kita terus mendorong solidaritas sosial di antara kita ya, mulai Hmm. menyisihkan ya, kalau ada kelebihan rezeki kita sekecil apapun itu akan menjadi sangat berarti, apalagi kalau kemudian kita ini kan merupakan satu gerakan bersama gitu ya, walaupun kecil lama-lama juga jadi besar. Ini penting untuk terus kita ingatkan, lupakan pembelahan sosial, lupakan narasi yang selalu dibicarakan oleh yang didengung-dengungkan oleh para buzzer gitu ya. Dalam soal begini itu tidak ada lagi, itu tidak ada lagi cebong, tidak kampret, siapapun di antara mereka yang menderita itu kita ikut merasakan penderitaan itu bersama gitu ya Mbak ya. Iya, ya betul. Apalagi sekarang sudah sekitar kalau kemarin sore saja sudah hampir 2.000 ya. Hmm. Sekarang mungkin sudah lebih lagi Mas Hersul karena memang luncuran awan panas itu kan terus berlangsung ya. Dan kemudian luncuran yang paling awalnya sekitar 1.500 begitu ya di atas gunung Kita tersebut. bayangkan nih kalau kita semua fokus ya, setiap kali ada bencana-bencana begini kita yang bisa menyuarakan, kemudian menyuarakan soal penderitaan dari sahabat-sahabat saudara-saudara kita di lokasi bencana, kemudian yang bisa melakukan mengumpulkan sumbangan dan sebagainya, kemudian bisa mobilisasi relawan dan sebagainya, itu kita energi kita mestinya begitu. Dan kita minta pada Dear Basar sekali ini, please lah kalau setiap kali ada bencana begini lupakan dulu deh urusan politik ya. Pakai kemampuan Anda untuk mengagitasi, memprovokasi orang itu untuk memprovokasi orang membantu sahabat dan saudara-saudara kita yang sedang menderita ya, Mbak. Iya, betul sekali. Kalau melihat kemarin pencatatan pada berapa kali letusan itu terjadi, itu sudah puluhan kali terjadi, dan mungkin sepertinya ini akan seperti yang terjadi pada tahun lalu ya, Mas Tahun Hersu. lalu ya, ya. Jadi iya, jadi ini akan dampaknya akan agak lama gitu, agak panjang sebelum kemudian para pengungsi ini bisa kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Kalau kita melihat tahun lalu itu kan sampai panjang sekali begitu. Jadi penanganan pasca erupsi itu pun masih terus berlangsung begitu, tidak hanya erupsinya sudah selesai kemudian penanganan selesai juga. Jadi ini perlu apa ya? Perlu kesetikawanan nasional gitu ya. Ya. Memang seperti kata Mas Hersu tidak bisa memang di Cianjur juga masih berlangsung dan kemudian Yes. di Semeru berlangsung dan tampaknya ini memang kawasan Ring of Fire di Indonesia ini memang setiap saat Indonesia mungkin teman-teman of the record juga mengetahui bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah gunung api teraktif terbanyak gitu ya, gunung api aktif terbanyak di dunia. Sehingga Indonesia itu memang sebetulnya menjadi kawasan kalau seandainya bisa dikelola, ada yang mengatakan bisa menjadi kawasan wisata gunung api dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian juga saya pernah membaca itu kalau di luar negeri ada seorang ahli atau vulkanolog gitu ya, ahli gunung api dan dia belum pernah ke Indonesia maka dia tidak dianggap sebagai seorang yang ahli. Karena Ya. begitu ada apa namanya Krakatau, Gunung Tambora yang bisa mempengaruhi iklim di dunia, di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Indonesia ini memang luar biasa sekali karena itu memang concern kita setiap kali ada keadaan seperti ini dan ini akan selalu berulang. Itu sangat concern kita sangat diperlukan. Yes. Oke. Itu tadi pembuka kita ya, perbincangan kita. Kita concern kita, tapi kita lupa menyampaikan list-list berita-berita yang akan kita bahas ya. Saya kira saya beberapa tadi setelah kita membahas soal Gunung Semeru di Lumajang dan juga sedikit di Garut itu, kita akan membahas beberapa topik yang saya kira juga cukup menarik. Ini berkaitan yang lagi heboh di media sosial, itu ada soal
jumlah pulau ya di Pulau Maluku itu dijual ya karena disebutnya 100 gitu ya yang muncul di media itu ya. Dan ini bukan hanya netizen netizen biasa yang meributkannya, ini ada orang seperti ekonom senior Rizal Ramli, mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti, dan banyak lagi tokoh lain yang mempersoalkan ini. Dan setelah saya cek-cek, wah ini rupanya ramenya di luar negeri ya Mbak Agi ya. Itu nanti kita bahas juga fenomena Anies yang kemarin mengakhiri safarinya di Sumatera di ujung apa ya, kalau di sana itu ujung barat ya, karena mulai dari Aceh ke ujung barat, kemudian turun ke bawah ke Sumatera Barat dan berakhir di Riau. Dan dari perjalanan itu kita bisa menyaksikan sebenarnya sudah mulai mendapat gambaran seperti apa kira-kira posisi Anies Baswedan. Di samping itu kemudian fenomena Anies Baswedan ini di satu sisi disambut oleh secara hangat oleh rakyat, oleh para relawan, tapi di satu sisi di pemerintah ini kelihatannya makin malah memberikan justifikasi untuk memperpanjang tiga periode gitu ya, atau memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas soal itu. Terus apalagi Mbak yang perlu kita bahas selain itu? Kayaknya 2 itu saja sudah cukup, Mas. Akan panjang yes. itu. Yes. Oke, mari kita bahas yang mana dulu? Yang Anies dulu atau yang pulau dulu? Oke, yang pulau dulu kita bahas. Oke, silakan Mbak Agi, yang pulau. Iya, jadi ada kawasan Kepulauan Widi, ini terletak di Maluku Utara, Mas Hersu, itu yang menjadi heboh belakangan ini. Sebenarnya ini sudah diberitakan ya pada sekitar akhir November, tapi belakangan ini menjadi makin heboh setelah Pak Rizal Ramli itu men-tweet begitu lewat akun Twitternya. Dia mengatakan kok bisa 100 pulau di Maluku mau dijual dan sedang dilelang di New York begitu. Dan kemudian juga banyak sekali tanggapan di situ, salah satunya juga dari Ibu Susi yang mengatakan, Bang Rizal, ini berita beneran atau hoax? Kok bisa dia mengatakan demikian? Dan kemudian kalau kita telusuri, ini berita memang kalau di luar itu awalnya adalah dari The Guardian, yaitu dari Amerika Serikat ya, salah satu. Inggris ya, Guardian, koran Inggris ya? Ya, Guardian Inggris ya. Ya. Tapi ini ramainya kemudian adalah karena dilelangnya itu di Sotheby's ya. Di Sotheby's itu di New York, kemudian menjadi ramai memang di Amerika. Saya lihat tidak hanya di sana sih, tapi di Australia seperti Sydney Morning Herald itu juga memberitakan, kemudian beberapa di kawasan Asia. Saya jadi heran, loh ini ramai sekali. Ternyata karena memang di luar sudah ramai, Mas Ersu, tapi memang di sini nggak ramai begitu ya. Dan kemudian setelah kita lihat, oh ternyata saya baca di Guardian itu memang ada sekitar 100 pulau ini di Kepulauan Widi, dikatakan demikian, di Maluku Utara, itu kawasannya itu sekitar 100 pulau begitu Mas Ersu. Dan kemudian itu memicu pertentangan karena memang itu adalah salah satu kawasan pulau yang dikatakan itu salah satu yang masih perawan lah seperti itu. Bahkan kalau dikatakan oleh The Guardian itu salah satu ekosistem atol karang yang paling utuh yang masih tersisa di atas bumi gitu. Dia mengistilahkannya itu seperti itu. Jadi kalau karang atol itu adalah kalau tidak salah ya ingatan saya pada pelajaran dulu ketika masih sekolah, karang atol itu adalah karang yang pulau yang terbentuk dari terumbu-terumbu karang sehingga membentuk lingkaran seperti cincin, dan di tengahnya itu ada semacam danau yang disebut laguna itu yang terjaga dari laut di sekitarnya. Nah ini biasanya memang di seluruh penjuru dunia ini setiap kali ada karang atol, ini salah satu keajaiban ya di atas bumi yang terbentuk karena ada aktivitas gunung api di bawahnya sehingga ada pulau karang ini yang terbentuk di atasnya. Itu biasanya memang menjadi daerah tujuan begitu karena orang ingin tahu, dan ini menjadi tempat yang eksklusif kalau seandainya dijadikan pariwisata. Nah rupanya inilah yang akan dijual begitu ya, karena memang daerah Widi itu dikatakan di sana ada hutan bakau, terus kemudian masih sangat asli, jadi di sana tidak ada penghuninya atau tanpa penghuni daerah tersebut begitu, karena itu memang daerah cagar alam begitu. Nah ini justru yang kemudian dipertanyakan, daerah cagar alam kok malah dilelang, malah dijual. Walaupun dalam hukum Indonesia daerah cagar alam ini tentunya tidak hanya cagar alam ya, pulau-pulau itu memang tidak bisa dijual, dan kemudian sudah ada konfirmasi dari Jody Mahardi, yaitu juru bicara dari Marinvest dari kementeriannya Pak Luhut begitu ya, yang mengatakan bahwa itu nanti hanya semacam investasi begitu dan tidak akan dijual karena memang menurut sistem hukum Indonesia pulau itu tidak bisa dimiliki secara pribadi. Tapi kalau kita merujuk lagi kepada berita-berita di luar, tidak hanya di Guardian, itu
Dia mengatakan bahwa memang nanti di situ akan dikembangkan sebuah kawasan yang rencananya itu akan ramah lingkungan gitu, dan juga ramah dan akan memperkerjakan orang-orang di sekitarnya. Tapi di situ juga akan dibangun landasan lapangan udara begitu ya, yang bisa langsung melakukan ada penerbangan dari Jakarta, dari Bali, dari Cairns yaitu dari Queensland, Australia dan sebagainya. Jadi memang akan menjadi sebuah kawasan yang eksklusif dan disebutkan sebagai private property begitu ya. Nah, itu yang kemudian justru kata-kata yang seperti itu, mewah, eksklusif dan sebagainya, itu juga yang memicu pertanyaan Mas Hersu bagi para aktivis lingkungan. Karena biasanya hal itu kemudian daerah sekitar yang menjadi tempat pencarian ikan secara turun-temurun oleh para nelayan di sekitar Kepulauan Maluku Utara tersebut kemudian biasanya akan dibatasi, dan itu sudah terjadi di banyak tempat ya, ketika sebuah kawasan itu menjadi kawasan yang eksklusif, menjadi private property di sebuah perusahaan gitu, pengembang kawasan tersebut, maka nelayan menjadi tidak bebas seperti Yes. sebelumnya. Padahal itu adalah kawasan yang sebelumnya itu adalah kawasan laut yang bebas gitu. Ya, 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 dan mata pencarian mereka pasti akan Ya. apa ya, akan hilang ya kalau kemudian kalau Mhm. daerah mereka Mhm. itu dikuasai oleh investor asing. Tetapi kan Ya. kita lihat juga fenomena, jangankan pulau ini, IKN saja kan sekarang akan bisa dijadikan hak milik dengan undang-undang yang baru, karena orang pasti mulai mulai berpikirnya begitu, Mbak, karena ini sekarang lagi musim Lego, kelihatannya pemerintah lagi obral besar gitu, bukan bukan hanya harga yang diturunkan, bahkan baik statusnya. Kan kita baca sekarang lagi rame, DPR juga lagi akan merevisi undang-undang ibu kota negara gitu kan, dan Mhm. fraksi-fraksi seperti ya sudah kita maklumi Pak akan menyetujui kecuali partai oposisi yakni Mhm. PKS dan Demokrat, dan sekarang ditambah ditambah Nasdem yang masih abstain gitu ya, itu pun akan diubah dari tadinya bisa sampai HGU sampai 160 tahun, sekarang akan diubah jadi hak milik itu kan banyak sekali hal yang begini. Jadi ya mohon maaf, sekarang ini setiap kali statement dari pemerintah itu publik langsung mencurigainya, Mhm. karena sudah menjadi rahasia umum bahwa konsistensi ucapan dari para pejabat pemerintah itu, bahkan termasuk ucapan dari Pak Jokowi, itu nggak pernah bisa dipegang oleh publik gitu kan ya, selalu. Dan bahkan yang lebih parah kalau pada Pak Jokowi orang mengartikan sebaliknya gitu, malahan sekarang itu kan berbahaya ya. Saya kira ini dari Ya. memasuki komunikasi politik yang juga berbahaya. Oke, kita pindah ke topik yang lain ya, berkaitan dengan Anies dan juga 3 periode ya. Mhm. Anies kemarin mengakhiri kunjungannya ini wah, ini benar-benar apa ya, maraton ini ya Mbak ya. Kalau saya lihat, meskipun disebut misalnya dia mulai kunjungan di Banda Aceh tanggal 2 sampai 3, itu kan praktis dia datang siang hari, dan kemudian Mhm. siang hari keesokannya itu dia udah berpindah ke kota lain gitu ya. Mhm. Nah, ini Mhm. sebenarnya kalau dihitung mungkin efektif dia ada di satu wilayah itu maksimal 24 jam gitu. Kemarin Mhm. dimulai dari Aceh, kemudian pindah ke Sumatera Barat, dan kemudian di Riau ya. Dan Mhm. semua wilayah ini saya kira fenomenanya sama itu dengan Anies Baswedan, yang menyambut Anies Baswedan itu sejak di bandara ya. Jadi warga kelihatannya udah nggak sabar menunggu Anies, dan itu mulai dari bandara. Dan yang mulai tanda-tanda yang menurut saya ini bisa menuntun kita kepada satu gambaran apa yang akan dilakukan oleh rezim penguasa sekarang adalah mulai muncul upaya-upaya untuk melakukan sabotase dan teror ya, itu terhadap Anies Baswedan. Di Aceh misalnya, tempatnya tiba-tiba yang di Taman Ratu apa ya, bukan Ratu, kalau mereka itu sebutnya apa sih, Sultanah ya, Sultanah Mhm. Safiatuddin, itu yang tadi sudah diizinkan tiba-tiba dibatalkan gitu. Dan Ya. kemudian akhirnya dipindahkan ke lapangan sepak bola dan kantor Nasdem itu, dan juga diteror gitu, dilempar telur busuk, kaos kaki busuk, juga Ya. lapangan dan sebagainya. Tetapi ini Mhm. ternyata tidak menyurutkan mereka gitu. Di Riau kan kemarin juga kita bahas semacam itu ya, ada indikasi awal akan ada juga disabot dengan tempat izinnya tidak diberikan, tapi setelah rame akhirnya muncul bantahan. Dan kemarin Anies rupanya tetap bisa menggunakan tempat pertemuan di Jalan Gajah Mada itu, yang tadinya disebut mau apa Tour de Siak ya. Tour de Siak ya, tadinya sebutkan begitu. Jadi memang ada upaya-upaya itu. Sementara di Sumatera Barat ya, kita tahu di sana sudah kita perkirakan relatif relatif aman gitu ya Mbak. Betul. Nah, ini saya melihat, jadi kalau kita hitung-hitung dari berapa sekarang di provinsi di Sumatera itu ada berapa? 10 ya, seingat saya ya. Kalau eh, coba nanti koreksi Ya, tiba-tiba ya, 10 ya, seingat saya di Sumatera itu sekarang sudah setidaknya 4 provinsi yang sudah dikunjungi oleh Anies Hmm. Baswedan setelah dia menjadi
menjadi Ya, calon presiden dari Partai Nasdem ya. Pertama di Medan yang luar biasa ya, sekali. Saya kira mungkin sampai sekarang ini sejauh ini Medan terbesar ya kalau kita lihat ya. masanya ya. So, Palu juga sangat besar. Tapi kalau Sumatera itu Medan, kemudian Aceh, Mhm, Padang Panjang, Padang, Pariaman, dan kemudian Pekanbaru. Ini mhm, empat provinsi di sana. Hampir separuh dari provinsi yang ada di Sumatera. Dan banyak pengamat yang memperkirakan memang Anies ini akan nanti kalau dia berhasil mendapatkan tiket, Sumatera ini akan menjadi basis wilayahnya Anies Baswedan. mhm. Dan kalau Anda amati, ini sekali lagi tapi dengan sekali kita kasih garis merah yang tebal bahwa kita tidak terlalu percaya dengan hasil-hasil lembaga survei yang rajin mempublikasikan survei berubah-ubah itu. Ada beberapa lembaga survei yang kita tahu selama ini sangat menjagokan Ganjar itu sudah mulai mempublikasikan bahwa surveinya elektabilitas Anies itu cenderung naik mendekati Ganjar sementara Ganjar stagnan kan gitu ya. Nah, Iya. ini menarik gitu ya. Dan kemudian ada bocoran. Nah, ini saya kira berkaitan dengan yang Anda sebut tadi, kemudian ada soal 3 periode juga gitu ya Mbak ya. Ada elit PKB, ada fungsionaris PKB Faisal Reza. Ini yang dia menyatakan bahwa kalau sampai kemudian hasil survei itu tidak ada capres yang tembus 30%, Pak Jokowi akan mengambil tindakan yang luar biasa. Ketika ditanya oleh wartawan apa? Ya nanti sabar, tunggu saja. Ini saya bingung, tapi ini sebagai clue gitu ya. Menurut saya apa urusannya Pak Jokowi dengan survei dari para capres gitu loh. Itu Mbak Agi. Iya, Mas Ersu. Jadi ini memang pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir ya. Karena Ya, seperti yang Mas Hersu katakan tadi, kita kembali kepada Anies yang kemudian safari gitu. hmm, Dan di tengah-tengah safarinya itu selain dari pencabutan tempat-tempat yang tadinya sudah diizinkan, juga tadi dikatakan Mas Hersu bahwa kantor DPW ya, DPW Nasdem itu yang ya, dilempari telur busuk dan juga kaos kaki busuk begitu. Dan hmm. selain itu juga beredar kupon yang mengatasnamakan Nasdem itu akan membagikan sembako begitu ya, seperti halnya kalau seandainya ada deklarasi atau semacam Ya, ada ya, ya, ya. pertemuan di tempat-tempat yang lain, itu juga terjadi di Aceh. Dan saya melihat kuponnya itu yang beredar di media sosial dan di media setempat dari Aceh begitu yang memberitakan ini, itu kok ya sempet-sempetnya gitu ya mencetak itu dengan logo Nasdem begitu loh. Jadi cetakannya itu seolah-olah itu adalah resmi. Jadi kan memang berbiaya begitu dan kemudian dibagikan supaya menimbulkan chaos. Dan di situ juga dicantumkan lucunya untuk ini betul-betul niat begitu ya. Dicantumkan nomor telepon dari ketua DPW Nasdem yang ada di sana kalau tidak salah pimpinannya begitu dan kemudian sehingga hampir setiap menit itu nomor telepon tersebut berbunyi sehingga mengganggu dan kemudian mereka harus melakukan klarifikasi semacam press release yang kemudian dimuat di media setempat di Aceh. Ini luar biasa. Sepertinya ini tidak terjadi pada calon-calon yang lain walaupun mereka belum dicalonkan secara resmi ya, tapi kan banyak yang sudah melakukan safari dan sepertinya tidak terjadi hal-hal semacam ini. Begitu juga ketika ada di Riau, kemudian ada misal oh ya masih di Aceh itu ada aksi begitu ya Mas Hersu dari Hmm. beberapa orang. Tapi saya lihat di videonya yang kemudian beredar luas itu muka mereka itu ditutup oleh spanduk begitu. Jadi para para demo itu yang mendemo kedatangan Anies di Aceh ini dia menutup wajahnya begitu, menutup Ya, ya. wajahnya dengan spanduk kayak begitu tidak mau kelihatan. Nah ini akhirnya jadi lucu-lucuan. Judulnya tuh jadi aneh-aneh yang ada di media Ya, setempat itu ya. lucu. Kita Sayang sekali semacam tapi ada yang disayangkan dari momen itu adalah ternyata kemudian kan polisi membubarkan kegiatan itu nah bersama ya. dengan satgasnya Nasdem. Saya kira nggak boleh hal semacam itu terjadi ya. Orang bebas dong melakukan ekspresi terserah mau dia mau melakukan apapun bahwa kemudian Anies disambut dengan unjuk rasa dan sebagainya ya bagus-bagus saja itu ekspresi dari Ya, demokrasi. Jadi tapi nggak perlu tapi ada kemudian tapi ya kemudian ada jawabannya Mas Hersu. Jadi ya. kenapa polisi membubarkan? Rupanya memang mereka tidak memberitahukan bahwa mereka akan melakukan Yes. aksi. Oke, polisi boleh melakukan itu, tapi Satgas Nasdem Satgas tidak Nasdem punya sebaiknya hak melakukan itu. tidak Saya melakukan. jujur saya mengecam keras situasi yang dilakukan oleh Satgas Nasdem. Itu nggak boleh dilakukan semacam itu ya.
karena ini Dan negara kita demokrasi, orang boleh berbeda pendapat gitu ya. Itu ya, dan itu tidak strategis ya, iya, karena sering iya, saya lihat itu digoreng, iya, seperti iya. Ya, seperti dan memang kelompok itu salah Cokro, gitu ya. iya, dan itu adalah tindakan yang salah, karena seperti kelompok Cokro dan kemudian juga beberapa buzzer gitu di Twitter gitu, itu menggoreng itu sebagai ini Nasdem belum berkuasa saja sudah melakukan hal yang seperti ini, Nah, maksudnya kita sepakat dengan membungkam. pernyataan itu ya. Kalau seandainya sudah berkuasa nanti bagaimana? Terus kemudian ada klarifikasi itu tadi bahwa dibubarkan memang oleh polisi karena memang tidak ada izin begitu ya. Hmm. Jadi ini memang kedatangan Anies di daerah ini menimbulkan banyak nuansa begitu ya. Ya, ya, Dan kemudian kita tahu Mas Ersu di Riau juga ada deklarasi dari beberapa dari ini PAN ya, dari pengurus ya. PAN yang ada di Riau. Ya, nah ini menarik karena kan beberapa waktu yang lalu sempat muncul deklarasi dari Datang eh, bukan, maksud saya yang senior PAN, yang PAN senior senior. PAN Oh ya, ya yang senior PAN menyebutkan iya. Amanat Nasional, Amanat Indonesia mereka menyebutkan diri dan mereka mengklaim bahwa mayoritas pendukung dari PAN itu kalau mereka menyebutnya nggak seperti P3 sampai 90% gitu, itu menyebutnya sekitar 55% itu pendukung dari PAN itu akan mendukung Anies Baswedan. Jadi dipastikan kalau kemudian mereka tetap mendukung Ganjar Pranowo seperti yang disampaikan di Jawa Tengah tadi yang Anda sebut tadi ya, maksudnya Jawa Tengah ya, Iya. ketika Zulkifli Hasan hadir dan Ya. dan ada Ganjar Pranowo, dan menariknya ada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir ya kan gitu ya di acara PAN itu, dan kemudian mereka mendeklarasikan dukung Ganjar Pranowo dan menurut Pak Zulkifli ini akan dibawa ke KIB, tapi Golkar sudah cepat-cepat pagi-pagi udah menyatakan belum ada pembahasan soal capres. Nah, ini menarik ini karena sejak awal posisinya Golkar malah jauh lebih firm gitu dibandingkan dengan P3 dan PAN. Jadi ini menarik. Jadi ini daerah-daerah mulai berani bergerak rupanya relawan PAN, dan itu mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh para senior Iya. PAN tadi, Mbak. Ya. Iya, dan kita juga masih ingat kan Mas Hersu, ini memang perkoncoan antara Pak Zulhas dengan Erick Thohir ini memang makin erat ya. Jadi dulu ada acara PAN juga di Lampung dan Pak Erick Thohir juga datang gitu. Dan kemudian orang yang melihat karena Pak Zulhas itu kan berasal dari Lampung dan kemudian Pak Erick Thohir juga bapaknya juga adalah putra Lampung. Jadi mereka memang saling mendukung begitu. Tampaknya demikian. Dan bahkan sebelum ini rame-rame KIB apa dan sebagainya kan memang dari Zulhas itu mengatakan bahwa Pak Erick Thohir begitu cocok menjadi pemimpin nasional, kalau tidak menjadi capres yang menjadi cawapres, mungkin Zulhas menjadi capresnya dan kemudian Erick Thohir menjadi cawapresnya, begitu kan suara dari DPW Lampung kalau tidak salah demikian itu sudah Ya, ya. sudah. Dan memang Pak Erick Thohir kelihatannya lagi disiapkan soal itu. Tapi sebelum Pak Erick Thohir menyiapkan itu, Pak Erick Thohir diminta untuk mempersiapkan perhelatan Kaisang dan Erika Gudono juga. Ini sang keponakan dari Pak Erick Thohir ya. Iya, sebagai orang kepercayaan ya Mas Ya, Ersu. ya. Ersu akan datang kah? Soalnya ada berapa panggung ya? 9 panggung atau apa begitu ya? Bertanggung di sana ya, ya, ya. Oke. Dan ini menarik karena ini selingan dikit aja ya, nggak jangan panjang-panjang membahas soal ini karena Pak Jokowi rupanya memberikan penjelasan mengapa kemudian kok itu dilakukan di Pura Pakualaman gitu ya. Ya kan gitu ya. Kok Pura Pakualaman, Pura Mangkunegaran. Sorry, kalau Pakualaman kan di Jogja. Gitu. Karena memang orang bertanya-tanya kenapa kok kan Pak Jokowi kan bukan terah dari Mangkunegaran gitu, kenapa mesti menggunakan lahan Mangkunegaran, dan kemudian yang menangani itu menteri ada 2 menteri ya, betul, 2 menteri atau 3 menteri, seingat saya cuman di kepala saya ada 2 yang saya lihat visualnya, Pak Erick Thohir dengan Menteri Bahlil ya, yang menyiapkan kegiatan ini. Dan Pak Jokowi kemudian menjelaskan bahwa mereka sebenarnya punya gedung sendiri di Kota Solo. Memang kita ingat ya, Pak Jokowi punya gedung sendiri yang dipakai pernikahan Gibran ya waktu itu, dan Kahiyang ya, namanya pasti Pura Sabah ya Mbak, nggak salah namanya ya. Saya tidak hafal namanya. Ya oke, ada gedung yang dimiliki keluarga Pak Jokowi, itu katanya pada hari itu ketika mau digunakan oleh Kaisang itu sudah ada penyewa lain, jadi nggak mungkin mereka diusir begitu saja, kan bisnis nggak mungkin macam itu, jadi akhirnya alternatifnya digunakan di Pura Mangkunegaran. Itu penjelasan dari Pak Jokowi. Kelihatannya suara-suara dari publik yang mempersoalkan kok kenapa Pak Jokowi tiba-tiba menggunakan fasilitas kerajaan, kan bagaimanapun soal-soal begini kalau di Jawa itu sensitif ya, soal-soal begini walaupun dia seorang presiden, tapi kalau bukan terah dari situ ya janganlah seperti itu, kan gitu kira-kira yang
Yang dia nanti bisa kalau orang Jawa apa nyebutnya Mbak? Malati ya Mbak ya. Itu ya. Itu ya. Bisa kualat gitu ya kalau Oh iya, ya, heeh ya. heeh, Kalau heeh, nggak bisa. di kalau tidak dimandi air kembang dulu itu atau di ruqyah gitu kalau dalam bahasa agama itu bisa kualat loh kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya itu. Mudah-mudahan Mhm, pernikahan Kaisang dan Erika ini berjalan dengan lancar tentu saja ya. Ini mhm. ranah private gitu. Tapi karena ini putra dari seorang presiden ya menjadi soal publik gitu. Oke, kita stop dulu sih. Kita balik lagi ke soal Iya iya, tapi Anis. jangan lupa Mas Herssu, mungkin ini menjadi perhatian publik karena memang, di media saja kan gencar ya diberitakan hampir tiap hari soal ini, yaitu ada ribuan dari, kepolisian gitu Oh yang iya iya iya. terlibat dalam hal ini. Terus kemudian orang mempertanyakan, bagaimana ini, apakah memang dibayar mereka untuk ya kalau sudah ribuan itu kan istilahnya ada dari BKO begitu ya, di bawah komando Pengarahan operasi pasukan dari lah ya. daerah lain gitu ya, dan semacam itu begitu. Jadi ini memang banyak yang mempertanyakan makanya karena apalagi Pak Erick Thohir dan juga jajaran di kabinet itu kemudian menjadi disibukkan oleh hal-hal seperti ini begitu Ya kan ya itu ya di ya. luar kewenangannya. Nah wajarlah Mas Ersu kalau Ya. seandainya kemudian jadi rame. Ya, ya, di luar itu tadi ya, soal pasti akan ada renovasi-renovasi di mangku negara Iya. dan sebagainya, apakah itu menggunakan dana BUMN dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya kalau dana BUMN saya sih menduga bisa loh dipakai dana BUMN itu CSR-nya, CSR Iya. untuk apa namanya ini kan apa ya namanya ini Sesuatu heritage yang gitu ya. Nah, sosial begitu ya. ya, dan ini kan apa ya heritage warisan lah warisan Iya. budaya gitu ya. Tapi Mhm. kan tetap aja orang kemudian loh itu walaupun dia urusan dengan itu tapi karena urusannya anak presiden kan itu bisa jadi skandal secara etika publik nggak bagus lah ya hal semacam ini Mhm sebenarnya ya. mhm. Mhm mhm. Ya Oke, Pak Erik kita sebenarnya kan beralih cukup nyewa profesional gitu loh Mbak kalau memang bantu Pak Jokowi sewa aja profesional IO dan sebagainya Pak Jokowi Pak Erick Thohir duduk manis gitu nggak perlu turun lapangan ke Purwomango ngatur nanti panggungnya di sini bunganya ada di sini itu maksudnya sampai kayak gitu-gitu kan. tapi jangan lupa Mas Hersu ini, Pak Erick Thohir ini kan dari sejak, apa ya, sebelumnya Asian Games atau SEA Games dulu ya? Hmm. Yang, memang, dia kepercayaannya Pak Jokowi untuk Hmm. perhelatan besar begitu dan Oh, oke. ya kemudian untuk Mandalika seperti kita Ya kalau tahu. itu kan urusan negara Mbak ya kalau Betul betul. Jadi ASEAN ini Games. memang Ya. memang beliau ini sebagai IO kayaknya di dalam kabinet itu kalau saya melihatnya demikian. Begitu juga satu paket dengan Wisnu Tama yang mantan, Menteri Kemenbudpar itu kan memang selalu dipakai kemarin pada saat G20 dia juga dipakai. Nah, kemudian ya itu tadi, ini justru sebenarnya agak-agak backfire juga untuk Pak Jokowi karena, orang yang untuk perhelatan besar-besar dan nasional bahkan internasional begitu ya, dipakainya adalah Pak Erick Thohir begitu dan sekelilingnya Pak Erik begitu ya dan kemudian ini di acaranya sampai ke acara Pak Presiden pun juga menggunakan dia artinya Ya. kan ini juga skalanya sepertinya tidak hanya skala nasional tapi seperti bagaikan skala internasional juga begitu. Ya, oke. Cukup ya di situ ya. Nanti kita bahas lagi ya. Gawat nih ngomongin ini sama emak-emak pasti semangat. Ini bisa satu episode sendiri kalau kita ngomongin pernikahan Kaisang dan Erika Gudono. Nah, sekarang kita balik ke soal Anies Baswedan tadi, fenomena Anies Baswedan kok gimana ceritanya kemudian dikait-kaitkan dengan menguatnya lagi isu 3 periode itu, Mbak Agi? Iya, saya sendiri sepertinya lebih expert Mas Hersu deh. Oke, tapi yang rumor yang muncul di kalangan di media sosial, di grup-grup percakapan seperti apa? Saya ingin mendapatkan insight-nya seperti itu. Iya, memang di grup percakapan itu cukup ramai ya Mas Hersu, bahwa ini, untuk 3 periode ini tidak, jangan lengah karena ini masih terus akan diupayakan begitu, kemudian apalagi yang terakhir kita mendengar dari DPD dari Lanyala yang, menginginkan Pak Jokowi mengeluarkan dekret dan kemudian, sebagai, dalam tanda kutip "imbal baliknya" adalah seperti perpanjangan begitu ya, perpanjangan dan kemudian sepertinya itu memang akan, ada semacam skenario yang ditudingkan begitu Mas Yesu, kita masih belum tahu ini skenario ini, sumbernya dari mana dan kemudian betul atau tidak, tapi ini ada di grup-grup politik begitu yang juga diisi oleh para purnawirawan jenderal, oleh, mantan menteri dan sebagainya dan mereka membicarakan ini, yaitu bahwa, ini nanti ada semacam, skenario bahwa pemilu itu tidak bisa
dilaksanakan karena akibat dari resesi ekonomi nasional maupun internasional yang berimbas di Indonesia akan terjadi kekurangan pangan dan sebagainya. Dan kemudian itu nantinya sehingga dana pemilu yang ratusan triliun itu tidak akan bisa tersedia dan akan dialihkan untuk mengantisipasi atau untuk memenuhi kekurangan pangan, pemburukan ekonomi dan sebagainya. Dan kemudian saya sendiri secara pribadi saya lalu melihat ini kenapa terjadi perbedaan data antara Kementerian Pertanian, ini soal pangan ya, Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan, yaitu Pak Zulkifli Hasan, dan juga dengan dalam hal ini di bawahnya adalah Bulog begitu ya. Dalam hal ini saat ini Pak Zulkifli Hasan kan mengatakan bahwa izin izin untuk membeli beras impor itu sudah keluar, tapi izin impornya saja. Nah, bahkan dia mengatakan kapan sewaktu-waktu Bulog hari ini atau besok itu akan melakukan impor beras itu dipersilahkan. Sementara itu dikatakan oleh Menteri Perdagangan, dan kemudian sementara dari pihak Menteri Pertanian dia terheran-heran untuk apa dilakukan impor sementara pada akhir tahun ini saja bulan Desember ini kita panen raya, bahkan jumlah yang dibutuhkan oleh gudang Bulog itu kan 1,2 juta ton begitu untuk antisipasi pengeluaran oleh Bulog untuk cadangan beras itu selama 6 bulan ke depan. Sementara pada akhir Desember aja dikatakan oleh Menteri Pertanian akan ada 6 juta ton begitu yang akan bisa mereka sediakan dari petani, yang akan bisa dibeli dari petani. Nah, inilah yang kemudian miskomunikasinya itu terletak di mana. Dan kemudian saya juga melihat bahwa petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur meminta supaya pemerintah tidak melakukan impor karena mereka akan panen begitu. Jadi mereka takut sekali kalau seandainya harga berasnya akan anjlok dan bahkan juga tidak bisa diserap oleh Bulog begitu. Nah, ini berkaitan dengan tahun depan ini, Mas Hersu. Apakah betul akan ada resesi pangan? Kalau pangan di Indonesia tentunya kaitannya adalah dengan beras begitu ya. Baru setelah itu adalah lauk pauknya. Apakah memang demikian yang terjadi berkaitan dengan isu 3 periode itu tadi, Mas Hersu? Jadi sebenarnya udah bisa kita baca itu dari kita mulai dari Munas HIPMI di Solo ya, ketika dalam sambutannya ketua panitia ketua PLT ketua umum pelaksana tugas ketua umum HIPMI waktu itu Eka Sastra akan menyampaikan pidatonya. Di situ dia kesannya bertanya gitu ya, kesannya bertanya bahwa apakah momentum pertumbuhan ekonomi ini tidak dijaga dengan menunda dulu lah pelaksanaan pemilu, kan kira-kira begitu. Itu yang disampaikan oleh Eka Sastra dan kemudian digoreng oleh Bahlil Lahadalia. Kita tahulah Bahlil ini dia kan selama ini jadi operator perpanjangan masa jabatan ini ya, dia yang gerilya kemana-mana dan dia menyampaikan berkali-kali, tidak hanya di HIPMI, bahkan pada acara puncak ulang tahun Korp Alumni HNI juga dia menyampaikan hal itu ya. Jadi ini memang indikator untuk tetap itu, ide-ide itu tetap kuat, Mbak. Dan kembali ditambah dengan pernyataan dari Pak Lanyala. Kalau Pak Lanyala ini kan orangnya tanpa tedeng aling-aling, dia nggak ngomong macam-macam langsung aja, tapi dia mintanya barter gitu ya, barter. Walaupun Pak Lanyala menyatakan keberatan dengan saya waktu dinyatakan itu barter antara dekret dekret UUD 45 dengan perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Nah, saya kira dan kemudian kalau Anda tanya dikaitkan dengan Anies seperti apa? Ya, fenomena Anies ini tentu saja mengkhawatirkan, gitu ya. Tidak hanya khususnya Pak Jokowi jelas mengkhawatirkan karena ini dia kan dari pengalaman di Jakarta lah. Saya kira Pak Jokowi pasti tahu bagaimana proyek-proyek para oligarki yang selama ini mendukung Pak Jokowi yang itu kemudian dibatalkan oleh Anies, reklamasi Pantai Utara, dan hal yang sama pasti kalau saya akan katakan itu akan dilakukan di IKN gitu ya. Jadi bagaimanapun caranya Anies itu harus dihalangi. Tetapi kan pada waktu itu partai-partai pendukung pemerintah tidak sepakat dengan ide perpanjangan jabatan ataupun amandemen Undang-Undang Dasar. PDIP juga tidak sepakat soal itu. Nah, tetapi kalau kemudian tiba-tiba terus Anies melakukan safari dan kemudian ada indikasi bahwa kalau Pilpres dipastikan Anies yang akan menang, kan ini Pak Jokowi bisa menggunakan dalih ini untuk meyakinkan partai-partai lain, partai-partai pendukungnya yang selama ini menentang itu untuk menyatakan, lihat aja, silahkan kalau mau Pilpres gitu, karena pasti kalian nggak kebagian. Kalau bersama-sama dengan saya kan tetap kebagian, anggota DPR diperpanjang, anggota DPD diperpanjang, kan gitu. Terus banyak jabatan kepala daerah masih bisa diperpanjang lagi ini sekarang, apalagi udah 272 nantinya 272 kepala daerah diperpanjang. Kira-kira itu Mbak
Jadi orang kemudian berpikir sama-sama untung. Oh iya ya, sama-sama untung. Apakah kemudian pertanyaan, benarkah mereka berpikir tentang perbaikan ekonomi, berpikir tentang bagaimana supaya rakyat kita nggak kelaparan karena dananya digunakan pemilu? Ya nggak ada urusannya ini gitu. Itu dua hal yang berbeda. Ini kepentingan utama adalah kepentingan mereka sendiri, kepentingan para oligarki ini untuk terus melanggengkan proyek-proyeknya. Lah kita tahu kan, kita tadi bahas bahwa untuk kepentingan investor itu IKN aja itu undang-undangnya akan diubah dan DPR udah sepakat soal itu. Nah, gitulah Mbak kira-kira. Makanya menurut saya sepakat kalau ada yang tetap mengingatkan bahwa perpanjangan masa jabatan itu bukan ide yang mati, itu masih terus berlangsung. Saya kira itu Mbak Agi. Ya. Iya Mas Hersu. PR-nya berat apa ya? Nggak enak ya. Hari Senin awal pekan kita beri beban pikiran yang sangat berat buat para viewer of the record. Tetapi penting untuk kita ingatkan, dan karena apa? Kalau terjadi perpanjangan masa jabatan, Anda akan pasti kita akan tahu bahwa apa yang kita alami selama 2 periode di zaman Pak Jokowi ini nanti akan lebih parah lagi, gitu ya. Mulai dari utang, pembelahan, apa dan sebagainya, itu akan jauh lebih parah. Iya. Dan sesuatu yang sudah keterlaluan, misalnya over limit begitu ya, ngono yang ngono, neng ojo ngono gitu kan. Ada batasnya sih Mas Hersu. Tapi perjuangan kan tetap harus dilakukan begitu ya. Jadi ya kita sebagai negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, sebagai sila pertama ya harus mengutamakan itu. Kita terus berjuang membuka hati masyarakat, membuka hati pemimpin kita, nurani pemimpin kita. Kita tidak tahu, mungkin di atas kertas dari partai-partai itu mereka, oh iya nanti kalau saya tidak mendukung 3 periodenya Pak Jokowi maka saya tidak akan dapat apa-apa. Kalau saya Anies yang berkuasa tidak akan dapat apa-apa. Ya itu kita tidak tahu bahwa nanti ada terbolak-baliknya hati begitu ya. Sehingga tiba-tiba ada partai yang kemudian ketika dia melihat kalau seandainya saya mendukung yang si A ini, maka yang di bawah akar rumput itu akan meninggalkan partai. Nah, sehingga kemudian dia akhirnya terketuk hatinya membalik dengan mengusung Anies atau mengusung calon lain yang artinya tidak menyetujui 3 periode. Ya siapa tahu, kita lihat aja kasus Sambo, kita lihat kasus yang lain, semuanya semoga bisa itu semoga bagi, karena makanya sering saya mengingatkan bahwa filsafat Jawa dalam hal ini bagus-bagus adiluhung, tapi filsafat Jawa yang bilang bahwa yang waras itu ngalah gitu, terus Gusti Allah itu mboten sare, itu nggak boleh dilakukan semacam itu, karena itu sifatnya adalah pasif. Kita harus pick up dan terus berikhtiar, berusaha ya. Jadi jangan diserahkan pada mosok nyalahin Gusti Allah terus, bahwa Gusti Allah begitu, saya usaha dulu dong baru kemudian Gusti Allahnya nggak sare gitu. Dan kemudian jangan bilang yang waras ngalah, orang mereka memang nggak waras, masa disuruh yang waras ngalah kan gitu. Oke, bagi ya, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Jadi tetap semangat dan speak up ya, bicara ya. Jangan bicara, sekali lagi jangan gunakan filosofi Jawa kali ini. Saya minta yang waras ngalah, itu nggak boleh digunakan yang itu ya. Jangan tersinggung. Yang waras itu artinya berakal sehat, jadi harus berusaha ya. Iya, yang berakal sehat harus terus bersuara dan juga berjuang. Oke, bagi saya Sunarif. Dan saya Agi Beta, sampai jumpa esok hari dalam keadaan yang lebih semangat lagi tentunya. Lebih semangat lagi. Salam 0%. Wassalamualaikum. 0%, kita gaungkan terus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.